Pemirsa, berdiri sejak era reformasi, Ormas Front Pembela Islam akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah. Pro kontra di tengah masyarakat pun muncul terkait pembubaran ini. Lalu apa sebenarnya alasan pemerintah melarang aktivitas FPI yang sudah berdiri 22 tahun? Berikut kita simak laporan khas Redaksi Pagi. Pemerintah bubarkan Front Pembela Islam. Ormas yang berdiri pada tanggal kemerdekaan RI, yakni 17 Agustus 1998, memang tak luput dari kontroversi. Sepak terjangnya menggerebek tempat yang dituding sebagai lahan maksiat tak jarang berbuntut pada aksi kekerasan. Tak hanya kontroversi soal aktivitasnya melangkahi tugas aparat menertibkan tempat maksiat, FPI juga beberapa kali beraksi dalam aktivitas politik. Salah satunya adalah gerakan menolak Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Puncaknya, FPI dengan gerakan unjuk rasa 212 menuntut Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena dituding menista agama. Namun selain melakukan gerakan yang menuai kontroversi, FPI tak jarang melakukan aktivitas kemanusiaan. Beberapa kali aksi ormas FPI ini menuai pujian karena berada di lokasi bencana untuk membantu para korban. Meski rekam jejak FPI berwarna hitam putih, pemerintah ternyata punya alasan tersendiri membubarkan ormas yang sudah berdiri 22 tahun ini. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan FPI dibubarkan dengan pertimbangan antara lain tidak lagi memiliki status hukum karena tidak memenuhi persyaratan memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019. FPI juga dianggap kerap melakukan tindak kekerasan dan provokasi yang melawan hukum. Sementara itu, pemerintah mencatat 35 pengurus ataupun anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme dan 206 orang melakukan tindak pidana umum. Sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Menanggapi pembubaran ormasnya, pihak FPI langsung merespon dan akan menempuh jalur hukum. Dari Polda Metro Jaya masih menjelaskan mengenai masalah ini. Tiba-tiba kita mau ke sini mau mengantar dokumen dan ketemu Umi, tapi tidak bisa, semuanya dikunci. HBBSD bilang gini, tolong kita persiapkan langkah hukum, gugat PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran itu tidak boleh, silakan mengajukan gugatan PT UN. Terlepas dari pro kontra pembubaran Ormas Front Pembela Islam FPI, sudah sepatutnya individu hingga ormas di tanah air
mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta tidak melanggar hukum. Tim Liputan Transmedia.